Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Kali ini saya akan membagikan atau men-share mengenai pengaruh persepsi harga, citra perusahaan, dan kualitas produk terhadap minat beli ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh di mana X1 itu adalah variabel persepsi harga yang diukur dengan 5 indikator. Sedangkan X2 itu adalah variabel citra perusahaan atau brand image, itu diukur dengan 6 indikator. Untuk variabel X3 itu adalah kualitas produk yang diukur dengan 5 indikator. Sedangkan untuk Y1 itu adalah variabel kepuasan pelanggan, itu sebagai variabel intervening yang diukur dengan 4 indikator. Kemudian variabel Y2 itu adalah variabel dependent, di mana variabel dependennya itu adalah minat beli ulang, itu diukur dengan 4. Untuk uji normalitas pada model pertama yang diuji dengan Kolmogorov-Smirnov itu adalah menggunakan nilai residual. Langkah dalam SPSS-nya adalah sebagai berikut: analyze, non-parametric test, sampel KS, masukkan residual 1, klik OK. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk uji normalitas model yang pertama untuk NPAR testnya. Nanti akan dibahas cara membaca model regresi 1 dan model regresi 2. Sekarang akan saya terangkan dulu mengenai langkah untuk SPSS-nya dulu. Langkah SPSS untuk model pertama uji heteros yang menggunakan uji Gleiser. Karena uji heteros itu bisa diukur dengan secara statistik, itu menggunakan uji Gleiser. Langkahnya dalam SPSS adalah sebagai berikut. 1. Langkahnya kita sudah memiliki untuk nilai residual 1, nilai residual untuk model pertama, di mana nilai residual ini harus diabsolutkan. Berarti klik transform, compute, ketik absolute pada kotak target variabel, ketik absolute. Di sini untuk numeriknya kalian bisa klik Alt. Untuk ABS ini bisa kalian naikkan, masukkan absolute tadi, masukkan residual yang pertama tadi, klik OK. Jadi di sini akan mengabsolutkan untuk nilai residual pertama. Nah, untuk uji Gleiser itu menggunakan regresi, ya, perbedaan antara regresi di uji Gleiser sama di uji regresi untuk uji hipotesis itu adalah di variabel dependentnya, di mana dependentnya itu untuk uji Gleiser adalah absolute. Berarti analyze, regresi, linear. Klik reset, masukkan X1 di independent, X2 di independent, X3 di independent, dan absolutnya itu di dependent. Klik OK. Setelah menjalankan regresi untuk model yang pertama,
kita akan menjalankan untuk mode regresi yang kedua. Langkahnya sebenarnya sama dengan yang mode regresi yang pertama, cuman perbedaannya di variabel dependennya yang dimasukkan adalah minat beli ulangnya. Untuk yang pertama itu analyze, regresi, linear. Di reset dulu aja, jadi mengkosongkan semuanya. Ini untuk mode regresi yang kedua ya, berarti untuk X1 masukkan di independen, X2 masukkan di independen, X3 masukkan di independen, kepuasan pelanggannya juga di independen, sedangkan minat beli ulangnya itu masuknya di dependen. Oke, diklik statistik, collinearity, continue. Untuk plot itu untuk gambar sama seperti tadi, klik histogram, normal probability plot. Untuk Z-spread masukkan ke X, S-recit masukkan ke Y. Klik continue, klik save, centang unstandardized residual, klik continue, klik OK. Di sini akan muncul nilai residual yang kedua. Berarti nilai residual yang kedua itu perlu dilakukan uji normalitas untuk mode yang kedua. Langkahnya juga sama, analyze, non parametric test, klik sampel KS. Yang ini dikeluarkan, dirubah diganti dengan residual yang kedua. Oke. Nah, di sini muncul nilai residual yang kedua. Untuk uji Glexer-nya sama langkahnya, berarti nilai residual yang kedua perlu diabsolutkan, transform, compute, kita kasih nama absolute 2. Jadi untuk membedakan absolute yang model 1 dan model yang kedua. Masukkan nilai ABS-nya, yang dimasukkan adalah residual yang kedua. Oke. Nah, kalian bisa tahu di sini ada absolute 2, berarti untuk menguji heterosnya, uji Glexer-nya di Y-nya. Analyze, regression, linear, di reset dulu aja. X1 masukkan independen, X2 independen, X3 independen, kepuasan pelanggan juga di independen, tinggal absolute 2-nya masukkan ke dependen. Klik OK. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya. Sekarang akan membahas untuk pengujian masing-masing model regresi yang pertama. Antara lain itu adalah yang pertama itu adalah uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik pada model pertama itu adalah uji normalitas. Berarti kalau uji normalitas kalian bisa lihat di one sample Kolmogorov-nya di sini. Nah, ini untuk model yang pertama. Nah, di sini dapat diketahui nilai asumsinya itu adalah sebesar 0,590. Berarti model regresi dikatakan normal itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 atau 5%. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa model regresi yang pertama itu terdistribusi secara normal karena nilai signifikannya lebih dari 5%. Oke. Untuk asumsi klasik yang kedua itu adalah uji multicol. Kalian bisa lihat di bagian regresi ini. Nah, ini di sini ada toleran dan FIB, ya, atau collinearity statistik. Jadi di bagian toleran dan FIB. Model regresi dikatakan tidak ada masalah multicol itu apabila nilai tolerannya di sini, nilai toleran di sini itu lebih dari 0,1 dan FIB-nya, FIB itu apa? FIB itu varian inflation factor itu kurang dari 10. Berarti dapat dikatakan bahwa model regresi yang pertama itu tidak ada masalah dengan multicol. Sedangkan asumsi klasik yang ketiga itu adalah uji heteros. Uji heteros tadi dilihat dari uji Glexer. Nah, kalian bisa membedakan uji Glexer dengan uji regresi. Karena apa? Nilai uji Glexer itu dependent variabelnya adalah absolute. Di sini bisa dilihat untuk masing-masing indikator
masing-masing variabel persepsi harga, citra perusahaan, dan kualitas produk itu memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang pertama itu tidak ada masalah dengan heteros. Oke, sekarang uji asumsi klasik yang pertama itu, untuk uji asumsi klasik yang model pertama itu sudah saya terangkan. Nah, sekarang tinggal di persamaan regresi. Nah, ini di sini persamaan regresi kalian bisa lihat di nilai beta. Persamaan regresi bisa dimasukkan Y sama dengan, nah ini Y sama dengan 0,257 X1 ditambah dengan 0,448 X2 ditambah dengan 0,349 X3. X3 nya itu kualitas produk. Jadi dari persamaan regresi tersebut bisa dikatakan bahwa citra perusahaan itu adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oke. Sedangkan untuk uji model itu ada dua, yaitu koefisien determinasi dan uji F. Nah, koefisien determinasi kalian bisa lihat di adjusted R square. Dan di sini adjusted R square berarti sebesar 0,514 atau dipersentasekan sebesar 51,4%. Berarti kepuasan pelanggan dijelaskan sebesar 51,4% oleh variabel persepsi harga, citra perusahaan, dan kualitas produk. Nah, sisanya berarti 100% dikurangi 51,4% itu dijelaskan oleh variabel selain 3 variabel tersebut. Misalkan variabel lokasi atau kepercayaan. Nanti sesuai dengan jurnal penelitian yang dijadikan acuan pada penelitian kalian. Untuk uji F di sini bisa dilihat nilai F hitungnya itu sebesar 35,834, di mana nilai signifikannya itu sebesar 0,000, itu kurang dari 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi harga, citra perusahaan, dan kualitas produk itu secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Oke. Untuk uji hipotesis menggunakan uji T atau uji T. Hipotesis diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini untuk hipotesis yang pertama, persepsi harga itu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, itu diterima. Karena apa? Karena nilai signifikan persepsi harga itu kan sebesar 0,000, sehingga kurang dari 5%, maka hipotesis yang pertama diterima. Untuk hipotesis yang kedua itu adalah citra perusahaan, di mana nilai signifikan untuk variabel citra perusahaan itu sebesar 0,000, itu kurang dari 5%, sehingga hipotesis yang kedua diterima juga. Begitu pula untuk uji hipotesis yang ketiga, itu memiliki nilai signifikannya juga 0,000, kurang dari 5%. Berarti hipotesis yang ketiga diterima. Semakin baik kualitas produk yang diberikan perusahaan, itu maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk pembahasan di model regresi yang kedua, uji asumsi klasik yang model regresi yang kedua, yang pertama adalah uji normalitas, juga sama tadi. Di sini bisa dilihat nilai uji normalitasnya atau nilai signifikannya ini sebesar 0,534, di mana 0,534 ini lebih dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang kedua itu terdistribusi secara normal. Untuk uji asumsi klasik yang kedua itu adalah uji multicol. Untuk uji multicol sama, ambilnya tetap di collinearity di sini. Nah,
Nah, di sini kalian bisa lihat untuk variabel persepsi harga sampai dengan kepuasan pelanggan itu memiliki nilai toleran lebih dari 0,1 dan nilai varian inflation faktornya kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mode regresi yang kedua tidak ada masalah dengan multi-call. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteros yang diukur dengan uji Gleiser. Kalian bisa lihat di sini. Nah, yang membedakan uji Gleiser dengan uji regresi adalah di dependent variabelnya itu adalah absolut yang kedua. Kalian bisa lihat untuk nilai persepsi harga sampai dengan kepuasan pelanggan, nilai signifikannya di sini itu lebih dari 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kedua itu tidak ada masalah dengan heteros. Untuk persamaan regresi yang model kedua, nah di sini model yang kedua dapat dirumuskan Y sama dengan 0,170x1 ditambah dengan 0,198x2 ditambah dengan 0,341x3 ditambah dengan 0,305y1. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas produk itu lebih dominan dalam mempengaruhi minat beli ulang. Karena apa? Karena di sini kualitas produk itu memiliki nilai yang paling unggul, paling besar dibandingkan dengan variabel yang lain. Untuk uji kelayakan model yang kedua, yang pertama itu adalah koefisien determinasi. Berarti koefisien determinasi diukur dengan adjusted R-square. Hasil nilainya adalah sebesar 0,527. Kalau dipresentasikan berarti 52,7%. Berarti minat beli ulang itu dijelaskan sebesar 52,7% oleh variabel persepsi harga, citra perusahaan, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Nah, sisanya berarti sisanya itu 100% dikurangi 52,7% itu dipengaruhi selain 4 variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk uji F di sini dapat dilihat dari nilai signifikannya itu sebesar 0,000 kurang dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi harga, citra perusahaan, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli ulang. Untuk hipotesis itu menggunakan uji T. Nah, berarti yang tadi model pertama tadi sampai dengan hipotesis yang ketiga, berarti model yang kedua dilanjutkan menjadi hipotesis yang keempat. Berarti hipotesis yang keempat, persepsi harga memiliki nilai signifikan 0,026, di mana nilai 0,026 itu kurang dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. Begitu pula untuk variabel citra perusahaan itu adalah hipotesis kelima, itu juga diterima karena nilai signifikannya di sini adalah 0,022 kurang dari 5%. Untuk variabel kualitas produk itu akan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga hipotesis yang ke-6 itu diterima. Untuk hipotesis yang ketujuh adalah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli ulang, itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,003, di mana nilai 0,003 itu kurang dari 5%, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Untuk uji mediasi, untuk uji mediasi yang pertama dapat digambarkan ini, dimana persepsi harga itu berpengaruh terhadap minat beli ulang dengan kepuasan pelanggan itu sebagai variabel intervening atau mediasi. Pertama kita lihat nilai beta. Nah, beta dengan standar error, berarti kalian harus bisa
mengerti antara model yang pertama dengan model yang kedua, di mana model yang pertama itu adalah kepuasan pelanggan sebagai variable dependent, dan model yang kedua itu adalah minat beli sebagai variable dependent. Berarti saya akan mencari model yang pertama ya loh, untuk mendapatkan nilai beta dan standar error. Berarti model yang pertama, kita klik yang tadi hasil outputnya. Nah, model yang pertama ini kepuasan pelanggan sebagai dependent. Nah, persepsi harga di sini memiliki nilai beta sebesar 0,228. Berarti diketik di sini 0,228. Untuk standar errornya itu adalah 0,063. Oke, di sini juga 0,063. Nah, untuk persepsi harga terhadap minat beli ulang, berarti itu karena minat beli ulang sebagai variabel dependent, maka yang dilihat adalah model regresi yang kedua. Oke, sekarang tinggal lihat di model regresi yang kedua di sini. Kalian bisa lihat untuk model regresi yang kedua, dependent variabelnya itu adalah minat beli ulang. Untuk persepsi harga, nilai betanya sebesar 0,171. Nah, di sini bisa dilihat nilai betanya 0,171. Sedangkan standar errornya itu adalah sebesar 0,075. Di sini ada 0,075. Nah, sama di sini juga 0,075. Untuk yang ketiga adalah kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang. Kalian bisa lihat kepuasan pelanggan itu sebesar 0,345. Nah, di sini 0,345 dengan nilai standar errornya 0,114. Nah, 0,114. Sekarang tinggal diuji mediasi menggunakan Sobel test. Kalau kalian menggunakan Sobel test lewat online saja, lewat Google, uji mediasi dengan Sobel test online gitu ya, online. Sobel test online. Nah, di sini kalian bisa lihat yang di free Sobel test kalkulator atau punyanya www.danielsoper.com. Kita klik di sini. Oke, nah anggap saja untuk independent variable itu seperti gambar di sini, sama. Berarti independent variable, terus mediator atau mediasinya kepuasan pelanggan. Untuk dependentnya itu juga minat beli ulang. Sekarang tinggal dihitung A. A itu adalah independent berarti persepsi harga ke kepuasan pelanggan. A-nya berarti nilai beta. Berarti kalau nilai beta 0,228, diketik 0,228. Untuk B berarti untuk nilai B-nya 0,345. 0,345. Untuk SEA standar error yang pertama itu berarti 0,063, sedangkan SEB-nya itu adalah 0,114. Oke. Tinggal dikalkulate saja. Nah, di sini sudah dihitungkan oleh mediasinya, itu nilai Sobel test statistiknya itu sebesar 2,32 dan nilai signifikan untuk bantalnya itu adalah 0,01, itu kurang dari 5%, sehingga dapat
dapat dinyatakan bahwa kepuasan pelanggan itu memediasi pengaruh persepsi harga terhadap minat beli ulang. Berarti kalau di sini ada hipotesis mediasi yang ke-8, ini berarti masuk ke hipotesis. Untuk uji mediasi yang kedua dan yang ketiga dapat dilakukan sesuai dengan langkah atau cara yang seperti saya tampilkan sebelumnya. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai uji intervening antara variabel persepsi harga, citra perusahaan, dan kualitas produk terhadap minat beli ulang. Semoga bermanfaat dan kalian memahami. Tak lupa saya meminta maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.